saya mau berbicara tentang fidyah solat, Pak. Adakah solatku difidyahkan? Atau lain bisa, Pak? Ambo meninggal dunia, ambo punya anak. 10 hari yang ambo sakit, bisakah anak yang menggantikan? Masih ada orang memfidyahkan solat. Apa kok bisa solatku difidyahkan? Yang rumit tu Pak, kalau sehat modeko Pak, awak bisa sembahyang. Tapi ketika sakit Pak, jangan kan sakit parah dia Pak, panjang saja, itu awaklah mengeluh Pak. Panjang saja Pak. Kalau yang berlaku umum Pak Bapak, orang tak mengenal fidyah solat. Kalau puasa Ramadan, sepakat para ulama dan banyak yang kita dengar, kalau fidyah puasa udah okey Pak. Kata Aisyah, man mata alaihi saum. Siapa yang mati kemudian ada puasa yang belum terbayar, fasoma waliyuhu, maka diganti oleh walinya. Wali itu ahli warisnya Pak. Kemudian ada seseorang perempuan datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibundaku bernazar, dia hendak melakukan haji tapi tidak terbayar, keduluan meninggal dunia. Apakah saya hajikan beliau? Kata Nabi, dainullah ahaqqun, hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayar. Itu haji Pak, sudah okey. Puasa Ramadan atau puasa nazar. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang tak sanggup puasa Ramadan, seperti para pekerja jalan aspal tu Pak, ambo kalau pegawai tu yang ke tangan bu Pak, sangit tu panik ambil jalan aspal tu. Orang yang tua renta tak bisa puasa Ramadan, diganti dengan fidyah. Dikembangkanlah oleh para ulama yang pekerja berat tak mungkin melakukan puasa, dicoba melakukan fidyah atau diganti di hari yang lain. Ibu-ibu yang menyusui juga dikategorikan dituntut membayar fidyah. Ada juga mengqadha. Bagaimana kedudukan solat? Apakah boleh dibayar fidyah atau tidak? Kalau mazhab Hanafi, kalau awak sakit, tidak mungkin solat dengan imak. Imak itu dengan isyarat. Dan ada yang bernama Husain, karena penyakit bawazir. Dilapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terkena penyakit bawazir, tak bisa solat dengan qa'iman, berdiri. Maka kata Nabi, fasalli qa'idan, solat dengan duduk. Kalau kau tak sanggup, fa illam tastati' fasalli, tak sanggup juga duduk, muttaji'an atau ala janbin, lalu Pak, dengan keadaan tidur. Jadi kalau lalu mereka Pak, tentu berdua payah mereka Pak. Kalaupun tak sanggup juga dalam keadaan muttaji'an, itu alal imak lagi Pak, pakai isyarat. Tentu mata saya main Pak. Istilahnya Pak Bapak, tak ada solat ini yang tak bisa dilakukan menurut hadis ini. Tapi pendapat ulama beda-beda Pak. Jadi kata Hanafi, kalau seseorang itu tak bisa solat dengan pakai imak, pakai isyarat, ketika itu berwasiatlah. Kata beliau, berwasiat, sampaikan ke anak, nak, satu solat tak bisa dilakukan, 2 solat sudah tertinggal, 3 solat tak bisa juga dilakukan. Al-Isra' kata Imam Hanafi atau mazhab Hanafiyah, berwasiatlah kepada anak. Apa sebabnya berwasiat? Jadi mazhab Hanafi ini, orang yang tidak bisa solat dalam keadaan seperti itu, maka kata beliau, solat ini wajib dibayarkan fidyah. La yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin. Orang yang tidak bisa solat
itu tak bisa digantikan. Dan orang yang tak bisa puasa tak bisa digantikan. Walakin tetapi katanya. Dengan apa digantikan? Dengan yut'im, memberi makan. Cuman hadis ini mauquf. Mauquf itu terhenti sampai Ibnu Abbas, tidak sampai kepada Nabi. Saya simpulkan bapak-bapak, kalau menurut mazhab Hanafi, solat yang tertinggal oleh kita itu dibayarkan fidyahnya. Ini pendapat Hanafi, mazhab Hanafiyah. Mazhab Syafi'iyah tidak ada pembayaran fidyah ketika solat ditinggalkan oleh seseorang. Tidak ada penggantinya karena solat itu tanggung jawab internal pribadi, tidak bisa diganti oleh orang lain. Dua pendapat. Bahkan ada pendapat mengatakan Ibnu Umar pernah datang kepada beliau seorang perempuan. Jadi beliau yang perempuan ini menyampaikan, wahai Umar, saya menggantikan solat orang tua saya. Kata Ibnu Umar, lakukanlah, bahwa solat itu boleh dilakukan oleh anak. Tapi pendapat ini qalil istilahnya, dalam fikih sedikit. Dari tiga pendapat ini Pak, yang satu sembahyang difidyahkan, yang satu tidak difidyahkan, yang ketiga sembahyang boleh digantikan oleh anak. Lah bisa anak menggantikan sembahyang awak buat besok seketika awak menghadang sakaratul maut, seketika itu awak sadar tapi tidak bisa melakukan. Kalau orang tua yang pikun, itu sepakat ulama, orang tua yang pikun tidak wajib sembahyang lagi karena hukum taklif sudah hilang. Jadi kalau ada orang tua-tua awak, apa-apa orang gaya awak, kadang-kadang pipis tu Pak, nyo minum Pak. Kadang-kadang anaknya nyo katuan adiknya. Nah, itulah pikun Pak. Bau dua orang basuh muka, yang pertama beliau basuh kaki. Nah, ini ada nih Pak. Mak, salah mak basuh muka kok, kaki dibasuh. Yang pertama dibasuh itu muka. Potong umuang baunya, ya kan? saking udah pikunnya, baru patang umur baru majam bolo katanya. Padahal ini yang salah Pak. Sembahyang zuhur nyukatan asar, sembahyang asar nyukatan sembahyang zuhur. Itu tuh apa lah hilang hukum taklif, tidak wajib lagi Pak, tidak ada membayar fidyah Pak. Kalau awak langsung meninggal saja Pak, belum mati Pak, tidak masalah Pak. Cuman persoalannya nanti awak sakit, sembahyang tak bisa Pak. Ada yang memang tegar Pak, pokoknya sembahyang walaupun pakai kijok-kijok mata. Tapi kan tak semua kita yang bisa seperti itu. Kadang-kadang lah masuk rumah sakit tu tak peduli sembahyangnya oleh Pak. Awak pun sebagai anak baca roh menyuruh amak awak sembahyangnya sakit. Bekok sembahyang lama. Kok pedang ni kawak bunuh Islam boleh. Itu payahnya Pak. Ang bunuh Islam boleh nyo. Dah merdeka dengan suluh sembahyang nyo. Itu payah. Nyo panjang Pak. Kalau saya begini saya Pak, apa yang masuk ke logika saya amalkan Pak. Kalau tak masuk ke logika saya tak mengamalkan. Jadi bapak-bapak, saya lebih baik memilih Pak, membayar fidyah, atau anak saya wasiatkan melakukannya. Dari mana sumber ini bisa kita pegang Pak? Apa bedanya puasa Pak dengan solat? Sama-sama dalam hukum Islam. Puasa, zakat, haji, solat sama Pak. Haji diminta oleh Nabi Pak. Ketika seseorang tak mampu, apa bedanya dengan solat Pak? Sama tataran rukun Islam. Tidak boleh menganalogiskan ibadah kan? Tapi bukan hadis Nabi. Yang dimaksud dengan ulama itu dengan menganalogiskan hukum. Kalau sembahyang apa? Allahu Akbar. Ikoko Pak.
itu simbol penghormatan kepada Allah. Diganti dengan hormat. You nak boleh dapat Allahu Akbar. Itu ya, tidak boleh mengkiaskan dalam ibadah. Itu yang tak boleh. Itu yang kata Nabi itu, man ahdasa fi amrina hadza tu raddun. Siapa yang membikin standar ibadah diubah-ubahnya, itu yang bid'ah tu, Pak. Yang bid'ah tu. Tapi hukum boleh. Haji dibolehkan oleh Nabi, bahkan diminta. Ketika awak tidak sanggup melakukan, digantikan oleh anak. Puasa Ramadan, ketika awak tidak sanggup, dibayar di hari yang lain, dibayar fidyah. Itu kata Aisyah tadi. Ini hadisnya kuat ni, Pak. Man soma alaihi saumun fa soma waliyuhu. Siapa yang punya hutang puasa, kemudian tak bisa membayar, maka puasalah walinya atau ahli warisnya. Maka oleh sebab demikian, Pak Bapak, saya memihak dan saya punya keyakinan dengan teori ilmunya saya, karena aku fikih, Pak. Fikih itu sifatnya relatif. Kalau saya memilih, Pak, boleh anak menggantikan puasa orang tua yang sudah terlanjur meninggal dunia, tidak sempat mengkodoh solatnya, meninggal dunia, digantikanlah oleh anak. Itu istimewanya anak dengan orang tua. Kalau itu, Ustaz, andai kata nanti ambo sakit, you berwasiatlah kepada anak, tolong ang caliak dan apabila dan meninggal ada sembahyang dan tinggalkan, maka bayarkanlah fidyah, atau waang menggantikan puasa, atau waang menggantikan sembahyang. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, sengaja aku sembahyang maghrib membayarkan kewajiban orang tua. Tapi pendapat ini, Pak, tidak populer dalam fikih, Pak. Tapi bukan berarti tidak ada, Pak. Ada ulama mewajibkan bayar fidyah. Adalah mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi. Ihtiyati, Pak, kewaspadaan. Daripada tidak dibayar sama sekali. Itu uniknya anak, Pak. Anak juawak. Itu uniknya. Anak bisa berposisi sebagai awak. Itu makanya ambo katakan, kalau awaklah mati, salah satu yang dianggap diri awak yang melakukan adalah anak yang soleh. Waladun solihun, kan titisan awak, Pak. Dagingnya daging awak, darahnya darah awak, Pak. Saya lebih condong memilih itu, Pak. Memilih orang mewajibkan bayar fidyah ketika sembahyang ada yang tertinggal. Kalau di kampung kami masih berlaku tu, Pak. Memang secara tegas hadis dari Nabi itu tak ada. Ini yang dicoba dibaca oleh para imam mazhab, terutama mazhab Hanafi, Pak. Saya ulangi, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yut'imu muddan. Muddan min hanto. Hanto itu korma-korma. Yang meninggalkan sembahyang dengan puasa, tidak ada pembayarnya kecuali memberi makan. Jadi dua teorinya, Pak. Satu, magia makan saja, tidak digantikan oleh anak. Yang kedua, ada dalilnya, walaupun agak lemah, tetapi ada yang mengamalkan, bisa digantikan oleh anak. Kalau yang mengikuti hadis tadi, satu sembahyang yang tinggal digantikan dengan makanan muddan, satu mud. Satu mud itu berapa, Ustaz? Ada yang mengatakan 2,35 kilogram. Kalau dibawa ke bari awak, Pak. Ada yang mengatakan 3,35 kilogram, sama dengan zakat fitrah awak. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih yang mana? Pilih yang mana?